Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Indikator pembelajaran hari ini ada 4. 1. Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus dan balok. Kedua, menemukan rumus volume, menghitung volume kubus dan balok. Ketiga, menyebutkan unsur-unsur prisma dan limas. Dan yang keempat, menyebutkan definisi dan menunjukkan letak dan rusuk bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, bidang frontal, bidang ortogonal, dan prisma atau limas. Nah, untuk tujuan pembelajaran, 1. Diberikan gambar atau model berbentuk kubus dan balok. Kedua, diberikan gambar model berbentuk kubus dan balok. Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung volume kubus dan balok. Ketiga, diberi gambar atau model berbentuk prisma dan limas. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur prisma dan limas pada gambar atau model tersebut. Keempat, diberikan gambar atau model berbentuk prisma dan limas. Siswa dapat menyebutkan definisi rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang frontal, dan bidang ortogonal dari prisma dan limas tersebut. Kelima, diberikan gambar atau model berbentuk prisma dan limas. Siswa dapat menunjukkan letak rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang frontal, dan bidang ortogonal dari prisma dan limas tersebut. Nah, saya akan menampilkan gambar dari jenis-jenis bangun ruang: kubus, balok, limas, bola, prisma, tabung, dan yang terakhir ada kerucut. Untuk bangun ruang pertama yang akan saya jelaskan adalah kubus. Nah, sifat-sifat bangun ruang kubus itu sendiri adalah: 1. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Semua sisi dari bangun kubus memiliki ukuran serta dimensi yang sama. Semua sudut bidang kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Setiap sisi garis bangun kubus berhadapan dengan 4 sisi lainnya dan sama besarnya. Kubus memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Kubus memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, dan kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rumus kubus: untuk mencari volume kubus, rumusnya adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan untuk rumus mencari luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2. Sebagai catatan, bisa kita baca masing-masing bahwa V itu adalah volume kubus, S pangkat 3 adalah sisi kali sisi kali sisi, dan S itu sendiri adalah sisi, serta LP adalah luas permukaan kubus. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan mengerjakan sebuah soal. Sudah saya pampangkan sebuah gambar kubus dengan masing-masing panjang sisinya sama, yaitu 9 cm. Yang ditanya adalah volumenya. Dengan rumus, volume sama dengan S pangkat 3 adalah V sama dengan 9 pangkat 3 atau 9 kali 9 kali 9. Di mana dihasilkan bahwa V atau volume kubus tersebut adalah 729 cm pangkat 3. Untuk bangun ruang yang kedua adalah balok. Nah, balok sendiri memiliki ciri-ciri mempunyai 6 buah sisi, mempunyai 12 rusuk, mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 4 diagonal ruang, sisi yang berhadapan sama besar, mempunyai 6 bidang diagonal, alasnya berbentuk segi 4, seluruh sudutnya siku-siku, mempunyai 12 diagonal bidang, 4 rusuk yang berhadapan sama panjang. Kemudian rumus untuk mencari volume balok adalah kita dapat menggunakan rumus bagi berikut: panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali tinggi. Untuk contoh soal yang kedua adalah mencari volume sebuah balok. Sudah tersedia gambar sebuah balok dengan panjang 20 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya adalah 15 cm. Untuk mencari volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan ketiga unsur tersebut: 20 dikali 8 cm dikali 15 cm sama dengan 2400 cm pangkat 3.
Maka volume balok dengan gambar tersebut adalah 2400 cm pangkat 3. Bangun ruang yang ketiga adalah limas. Limas terdiri dari 4. Yang pertama limas segitiga, kedua limas segi 4, ketiga limas segi 5, dan yang terakhir adalah limas segi 6. Masing-masing limas tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Untuk limas segitiga, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki 4 sisi-sisi. Kedua, memiliki 4 titik sudut. Ketiga, memiliki 6 rusuk. Keempat, memiliki sisi tegak atau sisi selimut yang memiliki besar yang sama. Kelima, sisi alas berbentuk segitiga. Keenam, sisi tegak atau sisi selimut berbentuk segitiga. Ketujuh, tidak memiliki diagonal. Dan yang kedelapan, tidak memiliki diagonal ruang. Kedua, limas segi 4. Ciri-cirinya adalah 1. Memiliki 5 sisi. Kedua, memiliki 5 titik sudut. Ketiga, memiliki 8 rusuk. Keempat, memiliki sisi tegak atau sisi selimutnya memiliki bentuk dan besar yang sama. Kelima, sisi alas berbentuk segi 4 atau persegi. Keenam, sisi tegak atau sisi selimut berbentuk segitiga. Ketujuh, tidak memiliki diagonal sisi. Dan yang kedelapan, tidak memiliki diagonal ruang. Ketiga adalah limas segi 5. Ciri-ciri limas segi 5 ini: 1. Memiliki 6 sisi. Kedua, memiliki 6 titik sudut. Ketiga, memiliki 10 rusuk. Keempat, kelima sisi tegak atau sisi selimutnya memiliki bentuk dan besar yang sama. Kelima, sisi alas berbentuk segi 5. Keenam, sisi tegak atau sisi selimut berbentuk segitiga. Ketujuh, tidak memiliki diagonal sisi. Dan yang terakhir, kedelapan, tidak memiliki diagonal ruang. Dan yang terakhir adalah limas segi 6. Ciri-ciri dari limas segi 6: 1. Memiliki 7 sisi. Kedua, memiliki 7 titik sudut. Ketiga, memiliki 12 rusuk. Keempat, keenam sisi tegak atau sisi selimutnya memiliki bentuk dan besar yang sama. Kelima, sisi alas berbentuk segi 6. Ketujuh, sisi tegak berbentuk segitiga. Kedelapan, tidak memiliki diagonal sisi. Dan yang terakhir juga tidak memiliki diagonal ruang. Sebagai contoh soal, sudah tersedia gambar dengan yang diketahui bahwa keliling alas dari limas tersebut adalah 48 cm. Kemudian salah satu selimutnya berukuran 10 cm. Yang ditanya adalah volume limas tersebut. Sebagai penyelesaian, keliling rumusnya adalah 4 kali sisi. Keliling tadi 48 cm sama dengan 4 kali sisi. Sisi sama dengan 48 cm dibagi 4, maka sisi panjangnya adalah 12 cm. Untuk mencari tinggi limas adalah akar 10 dari 2 dikurang 6 akar 2. Maka akar 10 pangkat 2 adalah 100 dikurang dari 36, maka akar 64 sama dengan 8 cm. Untuk mencari volume limas tersebut, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi sama dengan 1/3 dikali 12 dikali 12 dikali 8 sama dengan 4 dikali 12 dikali 8 sama dengan 384 cm pangkat 3. Maka volume limas tersebut adalah 384 cm pangkat. Bangun ruang yang terakhir adalah prisma. Nah, prisma sebagai gambar saya tampilkan bahwa bagian yang diarsir bagian atas itu disebut sebagai tutup, dan bagian bawah yang diarsir itu disebut sebagai alas, dan yang bagian tegak lurus disebut sebagai tinggi. Prisma juga dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, prisma segitiga. Kedua, prisma segi 4. Ketiga, prisma segi 5. Dan terakhir adalah prisma segi 6. Untuk yang pertama, ciri-ciri prisma segitiga: 1. Memiliki 5 sisi. Kedua, memiliki 6 titik sudut. Ketiga, memiliki 9 rusuk. Keempat, sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga. Kelima, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Keenam, memiliki rusuk tegak yang sama panjang. Dan yang ketujuh, rusuk tegak prisma disebut sebagai tinggi prisma. Untuk bentuk prisma yang kedua adalah prisma segi 4.
Ciri-cirinya memiliki 6 sisi, kedua memiliki 8 titik sudut, ketiga memiliki 12 rusuk, keempat sisi alas dan sisi atas berbentuk segi 4 atau persegi, kelima sisi tegak berbentuk persegi panjang, keenam memiliki rusuk tegak yang sama panjang, dan yang ketujuh rusuk tegak prisma disebut sebagai tinggi prisma. Untuk bentuk prisma yang ketiga adalah prisma segi 5 dengan ciri-ciri: satu memiliki 7 sisi, kedua memiliki 10 titik sudut, ketiga memiliki 15 rusuk, keempat sisi alas dan sisi atas berbentuk segi 5, kelima sisi tegak berbentuk persegi panjang, keenam memiliki rusuk tegak yang sama panjang, dan yang terakhir rusuk tegak prisma disebut sebagai tinggi prisma. Untuk bentuk prisma yang terakhir adalah prisma segi 6 dengan ciri-ciri: satu memiliki 8 sisi, kedua memiliki 12 titik sudut, ketiga memiliki 18 rusuk, keempat sisi alas dan sisi atas berbentuk segi 6, kelima sisi tegak berbentuk persegi panjang, keenam memiliki rusuk tegak yang sama panjang, dan yang terakhir rusuk tegak prisma juga disebut sebagai tinggi prisma. Perhatikan rumus prisma berikut ini. Untuk mencari volume, rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Untuk mencari luas, rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Untuk mencari tinggi prisma, rumusnya adalah volume dibagi luas alas. Sebagai contoh, untuk mencari volume prisma, sudah saya tampilkan sebuah gambar prisma segitiga. Maka untuk mencari volumenya adalah volume sama dengan 6 kali 4 per 2 dikali 15 sama dengan 12 kali 5 kali 15 sama dengan 180. Jadi volume prisma segitiga di atas adalah 180 cm. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan indikator, kita akan lebih memahami apa itu bangun ruang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.